konsultan HR di HR Indo Society. Saya lahir di Probolinggo, Jawa Timur bulan Agustus 67. Saya dibesarkan di Yogyakarta, kemudian trainingnya dulu. Karena kalau tidak kita analisa kebutuhannya dulu, nanti trainingnya jadi nggak berarah gitu ya. Kan akan lebih tepat. Nah, dari training itu kan ujung-ujungnya peningkatan kompetensi. Kalau kita bicara kompetensi ada 3 hal. Ada attitude dan ada situasi yang diharapkan. Nah, kalau kita bicara training, tadi saya cerita ada dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak tahu itu. Farmasi, nah, kecuali saya ada yang bayar. Jadi misalnya, Pak ini nggak di cover, ke admin dulu. Pak yang ini nggak di cover, bayar sendiri. Oke, saya ke kasir. Tapi saya uang itu harus keluar. Yang kedua, otorisasi bahwa uang itu memang harus keluar. Siapa yang memperbolehkan uang itu keluar? Gitu ya. Mau training apa tahun depan gitu ya. Nggak salah pokoknya, nggak salah. Yang jadi masalah adalah isi kuesionernya apa. Gitu. Kuesioner nggak salah, tapi ini bisa juga dijadikan sebagai gap analysis. Ya. Karena dalam DISC itu ada yang namanya standar profile, mirip dengan ya Bapak Ibu ya. Satu berbasis organisasi. Artinya seperti ini. Organisasi Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu itu punya tujuan kepuasan klien satisfaction misalnya gitu ya. Nah, dari 2 hal ini Bapak ya karena pandemi mulai mengurangi karyawan dan sebagainya gitu. Tapi masalahnya adalah pengunjungnya itu turun jauh, harus sertifikasi. Kalau orangnya belum, itu sudah gap kan, tapi dia harus sertifikasi, dia harus ikut. Kemudian pengalaman 3 tahun ini, maka kita juga harus bisa menjelaskan hasil PNA. Pak atau Bu, kami rencana untuk hasil presentation itu levelnya 4, problem solving levelnya 4, planning levelnya cukup 3, gitu ya. Ini ada managerial kompetensi, ada konsuler. Menyusun ini kurang lebih mereka kompetensi gitu ya. Menyusun ini juga perlu melibatkan atasan. Kita sudah menemukannya ada 3 tadi Pak, dari organisasi, dari kompetensi, dan dari proses. Nah, jika kita sudah menemukan ini berarti gap. Nah, apa yang harus dilakukan adalah menaikkan I. Ini kan I-nya di bawah low kan, jadi harus nomor 1. Atau Bapak Ibu mau ambil nomor 2 juga boleh, silahkan dibaca. Nanti ditulis ya, tulis. Jadi nomor 1 program ini Bapak Ibu perlu direncanakan tentang evaluasinya. Karena begini, ada evaluasi lihat bahwa training ini nggak ada hasilnya, gitu ya. Ini jadi penting kita berikan ukuran pencapaian. Jadi pada saat nanti kita laporkan ke atasan, apakah Bapak Ibu di pekerjaan sekarang melakukan training dengan menyusun silabus dulu, break kalau perlu ada games dan lain-lainnya. Saya rasa ini umum, tidak ada yang terlalu spesifik. Jadi saya masuk ke sini kan paham dulu, dicoba dilakukan, lalu menjadi kebiasaan. Ini berkaitan dengan tadi yang attitude link yang diberikan dari admin kami untuk Zoom ini. Nah, ada linknya evaluasi ya. Nanti mohon diisi posisinya karena dia diangkat jadi supervisor atau jadi manajer. Tapi apakah sikapnya betul leader? Masih tanda tanya kan. Di salah satu perusahaan saya bantu itu ada dibuat sebuah kebiasaan. Kebetulan di sana manajer sebuah perusahaan grup gitu cukup besar, sulit gitu ya. Kemudian mereka harus belajar tentang produk lebih cepat pada CS ini supaya pertanyaan produk itu nggak harus dilempar ke belakang gitu ya. Gimana supaya kerjaan kita nih di antara timnya itu jadi lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, mengurangi kerusakan. Ini bisa dilihat adalah dari sisi netnya, perubahannya gitu ya, perubahannya bukan dari akhir. Tadi contohnya ini, kemudian program cost-nya berapa ya, biaya ini misalnya gini. Nah, saya kaitkan dengan DSC. Kebetulan yang training di dealer motor kemarin saya pakai DSC. Jadi banyak tipe-tipe, tapi dengan kita merubah lingkungannya
Jadi contohnya para sales wajib mengkontrak orang 10, maka dia akan muncul, nanti munculnya bisa di grafik 1.